Oke. Terkait dengan studi kelayakan agribisnis. Apa sih studi kelayakan agribisnis itu? Ada satu orang yang bisa menyampaikan atau ada yang bisa berpendapat terkait dengan studi kelayakan agribisnis itu apa? Coba. Siapa sih? Satu orang. Apa dari studi kelayakan agribisnis, dari kata-kata kelayakan agribisnis, bayangannya apa? Kegiatan, Bu. Kegiatan. Kemudian ada lagi? Coba Tegar, apa Tegar? Bayangannya kalau dari studi kelayakan agribisnis? Kelayakan, Mau Bu, ya. belajar apa sih? Mau belajar apa? Kelayakan itu kayak misalnya apa ya, Bu ya? Pantas, gimana ya? Layak, nggak layak gitu loh, Bu. Kalau di pandangan pemikiran saya sekarang ini. Oke. Ada lagi yang lain? Menganalisis suatu kegiatan, Bu. Menganalisis? Suatu kegiatan, Bu. Menganalisis suatu kegiatan. Apa yang dianalisis? Kegiatan agribisnis, Bu. Kegiatan agribisnis. Kegiatan apanya? Kegiatan studi bisnisnya. Studi bisnisnya. Oke, ada lagi? Kegiatan tentang investasi. Sistemnya, Bu. Sistemnya. Kemudian ada lagi? Kita belajar apa sih selama satu semester ini? Ya? Ya? Siapa tadi? Mana Monica Tampu Bolon? Saya belum lihat dari tadi. Menghitung penyusutan, Bu. Menghitung penyusutan. Terus apa lagi? Belajar apa sih kira-kira kita nanti selama satu semester ini? Kebayang nggak? Tadi kan udah diceritain kontraknya ini gitu. Ngapain nanti satu semester ini? Mana Monica? Saya belum lihat ini dari tadi. Monica Tampu Bolon. Di sini, Bu. Susah sinyal ya? Oke. Jadi, kita belajar dari definisi agribisnis dulu ya. Definisi agribisnis menurut Erickson itu terdiri dari 4. Ya, yang dimana terdapat yang pertama itu subsistem hulu. Yaitu kalau misalnya hulu berarti terkait dengan sarana produksi pertaniannya, terkait di bidang inputnya. Ya, inputnya apa misalnya? Alat-alat pertanian, Bu. Oke, terus apa input? Kalau kita ngomongin input apa sih? Benih termasuk input nggak? Iya, termasuk. Termasuk ya. Kemudian setelah hulu kita juga berbicara dengan subsistem pertanian primer, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan dari subsistem hulu ya. Jadi benihnya itu digunakan untuk apa? Untuk kegiatan ekonomi. Kemudian subsistem agribisnis hilir, yaitu untuk mengolah, memasarkan komoditas pertanian. Ya, jadi kalau kita berbicara agribisnis itu bukan cuman sekedar di produksi aja, tapi dari segi pemasaran, kemudian pembiayaan itu juga kita pelajarin ya, dari hulu hingga hilir. Kemudian yang D-nya itu terkait dengan subsistem penunjang. Maksudnya di mana? Yaitu terkait dengan penyediaan jasa penunjang seperti apa misalnya pembiayaan di bidang pertanian ya. Jadi kalau misalnya nanti ditanya definisi agribisnis itu terkait apa saja, ada 4 kata kunci subsistem. Yang pertama terkait dengan subsistem hulu, subsistem pertanian primer, kemudian subsistem agribisnis hilir, dan subsistem penunjang. Ya. Oke. Kemudian ini contoh sekilas tentang agribisnis ya. Ada yang mungkin kalau misalnya kita sekarang
Kalau ini di tempat di daerah mana ini? Kalau ini di daerah Puncak ya, di Saung Mirwan. Kalau ini di daerah pertanian, mungkin di daerah rumahnya Bu Sutarni ya. Ini nggak asing ya buat kita ya sebagai orang pertanian, orang agribisnis. Kemudian, jadi pengertian studi kelayakan agribisnis itu merupakan suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis atau usaha dilaksanakan dengan menguntungkan secara kontinu atau sering disebut sebagai analisis proyek. Jadi usaha itu layak nggak sih apabila diusahakan secara terus-menerus? Bisa aja usaha itu nggak layak ya, misalnya cuma 1 tahun. Kalian pernah lihat kan misalnya usaha apa ya, kayak yang semacam, adalah beberapa kopi-kopi shop yang sekarang mungkin awalnya dia untung terus, kok lama-lama malah sepi. Itu terjadi kan seperti di usaha-usaha kuliner. Nah, itu kenapa? Karena dia tidak memperhatikan terkait dengan kelayakan usahanya. Kemudian, studi kelayakan ini pada dasarnya berkaitan dengan keputusan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial sepanjang waktu. Ya, dalam studi ini pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar sebagai implementasi kegiatan usaha. Jadi kalau nanti kalian lulus, harapannya kalau misalnya mau buka usaha, perhatikan sekali terkait dengan kelayakan usahanya. Ya, setelah nanti, jadi bukan cuma untung atau rugi aja, nanti ada kalian juga setelah UTS akan belajar terkait dengan studi analisis ekonominya. Jadi memperhitungkan manfaat proyek kalian itu bermanfaat nggak sih untuk lingkungan sekitar, nanti akan dipelajari. Tetapi sampai UTS ini kita akan belajar terkait dengan finansial, terkait untung ruginya, kriteria untung, kriteria rugi itu seperti apa. Tetapi kalau nanti setelah UTS kita akan memperhitungkan dampaknya kalau misalnya usaha kita itu sebenarnya buat masyarakat sekitar itu bermanfaat atau enggak, nanti sampai itu ya. Kemudian, nah, hasil studi kelayakan usaha pada prinsipnya itu bisa digunakan untuk yang pertama itu untuk merintis usaha baru, yang kedua untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, dan yang ketiga untuk memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Tentunya di dalam memilih usaha itu kita ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan, entah dilihat dari NPV, IRR, net basi, dan sebagainya. Nanti kita akan belajar itu. Oke, kemudian pihak-pihak yang memerlukan dan kepentingan di dalam studi kelayakan usaha. Tadi yang seperti saya bilang, SKA itu harus diperlukan untuk yang pertama itu wirausaha atau pemilik perusahaan. Ya, karena di dalam berbisnis atau mengembangkan bisnis sudah ada tentu memerlukan pengorbanan yang cukup besar dan selalu dihadapkan karena apa? Karena adanya ketidakpastian, ya, karena takut namanya resiko kan pasti ada. Kemudian di dalam usaha, studi kelayakan usaha sangat penting untuk dilakukan supaya kegiatan bisnisnya tidak mengalami kegagalan atau memberikan kerugian ya. Pastinya kita memerlukan apa kalau usaha? Apa? Kalau usaha pasti pengen apa? Untung. Untung. Pengen untung. Ya. Jadi investor itu ketika kalian apalagi orang yang investasinya lebih miliaran-miliaran ya, yang pertama kali diperhatikan itu terkait dengan kelayakan usahanya. Apalagi pernah ada temannya yang kerja di bank? Ada nggak temannya yang kerja di bank? Atau kakak tingkatnya, atau saudaranya? Yang bekerja di bidang, apa namanya itu? Pemberian kredit. Pasti nggak asing dengan, dia nggak akan sembarangan di dalam memberikan kredit pinjaman modal ya ke pengusahanya. Pasti dia sangat mempertimbangkan terkait dengan kelayakan usahanya, ya. Kemudian pihak investor dan penyandang dana.
Ya, studi kelayakan usaha ini sangat penting untuk memilih jenis investasi yang paling menguntungkan sebagai jaminan atas modal yang ditanamkan atau dipinjamkan. Apakah investasi yang dilakukan memberikan jaminan pengembalian investasi yang memadai atau tidak. Oleh karena itu, investor studi kelayakan sering digunakan sebagai bahan pertimbangan layak atau tidaknya investasi dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, bagi masyarakat, ya, studi kelayakan sangat diperlukan terutama sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau sebaliknya malah merugikan masyarakat. Ya, nanti akan belajar juga terkait dengan analisis ekonominya. Nah, bagaimana jika ada dampak lingkungannya, apakah positif atau negatif terkait dengan eksternalitas? Pernah dengar eksternalitas? Pernah dengar? Eksternal, Bu, pernah, Bu. Pasti ada ya eksternalitas terkait dengan ada yang memberikan eksternalitas positif, ada yang memberikan eksternalitas negatif. Misalnya saja kalau eksternalitas gampangnya ya, saya ibaratkan gini. Saya punya tetangga saya memutar musik. Kenceng banget. Kalau musiknya musik lagu-lagu yang misalnya taruhlah lagu-lagu musik Jawa ya, gitu kan. Saya nggak suka musik Jawa misalnya. Berarti kan itu memberikan eksternalitas ke saya apa? Eksternalitas negatif. Tetapi kalau suka, saya menikmati, berarti itu termasuk eksternalitas Positif. Nah itu, simpelnya seperti itu. Ya. Nanti akan belajar juga di analisis ekonomi. Oke. Kemudian, sudah ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita praktek. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan studi kelayakan agribisnis. Nanti kalian kalau misalnya ketemu sama orang prodi TRKI ya, di situ juga ada dia belajar mata kuliah studi kelayakan teknik ya atau analisis kelayakan proyek. Sebenarnya apa sih yang dipelajarin sama dia? Sama aja, belajar terkait dengan aspek-aspek, kemudian NPV, IRR. Jadi kalau kalian nanti misalnya teman dari teknologi mau belajar sama kalian, justru nanti kalian lebih pintar dari mereka, ya. Jadi orang agribisnis itu sebenarnya bisa di mana aja, nggak cuman di bidang pertanian, bisa ke teknologi, jurusan teknologi dan sebagainya, ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi pengantar hari ini. Atau mau nanya terkait dengan pengumpulan tugas atau sistem saya nanti belajar, boleh. Ya. Nanti mungkin kalau ada hitung-hitungan, minggu depan kita kan belajar tentang time value of money ya. Itu nanti di hari Rabu kemungkinan saya kasih video dulu, kasih tugas, ya kerjakan. Hari Jumat kita akan Zoom meeting. Zoom meeting bukan lagi membahas kayak gini. Jadi kuliahnya dari video, ya. Kalau ini kan cuman apa ya istilahnya, cuman teori. Kalau nanti udah hitungan, menurut saya lebih baik saya kasih video. Kenapa? Karena yang udah-udah kalau misalnya Zoom meeting itu kejadian kemarin ya, kalau nggak salah. Saya baru ngajar SKAD 4 apa ya. Itu kejadian nggak videonya itu nggak dilihat di Zoom meeting, dimatiin, ternyata nggak masuk kuliahnya. Pas dicek pada saat masuk saya, NVV, ngitung NVV aja nggak bisa. Ya, jangan sampai nanti ngitung NVV aja nggak bisa, karena nanti akan dicek ya, ketemu sama Bu Bina itu dicek lagi kalian. Jadi harapannya kalian udah bisa semua perhitungan-perhitungannya. Dan jangan, karena ini sistemnya nanti banyak menggunakan Excel ya, jangan coba-coba mengganti nama Excel kalian. Maksudnya bisa aja kan siapa ini namanya? Sebentar,
Saya contohkan. Misalnya si Kadek Aldi. Bisa aja kan dia ngambil punyanya Holly Kusuma misalnya. Bisa. Tinggal ganti aja rename namanya. Saya tahu yang kayak gitu-gitu ya. Bukan saya nggak ini, tapi saya tahu yang seperti itu. Tolong jangan melakukan hal yang seperti itu. Ya, udah kejadian lah, udah banyak, nggak usah 1-2 orang. Kakak kelas kalian yang semester lalu itu banyak kejadian yang kayak gitu. Ketawanya di mana? Di UTS. Ya, nilainya 20, 30, nggak bisa ngerjain apa-apa. Tolong jangan yang hal-hal seperti itu. Kalau mau nilai bagus, ya usaha gitu. Jangan melakukan dengan cara curang. Ya, kerjakan saja. Videonya sebenarnya dari pertemuan yang analisis kelayakan usaha, kalau kalian mau belajar, silahkan ke channel YouTube saya, itu sudah ada semuanya. Tinggal kalian buka, nggak harus hari ini, nggak harus ketika, justru saya senang ketika nanti pas materi NVV, kalian udah langsung ngerjakan. Udah bisa, udah lihat dari video. Jadi saya nggak capek ngajarinnya, nggak usah teriak-teriak, gitu, NVV aja nggak bisa, gitu ya. Jadi tolong ya, jangan ada kejadian-kejadian ganti-ganti file temennya. Belajar aja sendiri. Kalau nggak bisa, bisa tanya saya, tanya Bu Nazila, ya. Saya yakin kalau yang lihat video saya, terus diulang-ulang, pelan-pelan belajarnya, pasti jago SKA-nya. Ya, udah kejadian lah semester lalu. Beberapa orang yang saya kasih video nilainya luar biasa, 98 ke atas pada saat UTS, ya. Jadi tolong, nanti kalau misalnya praktikum, ini kan sebenarnya bisa aja ya ganti file, udah nggak asing lah kayak gitu-gitu. Tapi itu bukan yang diharapkan. Pasti kalau udah ganti file, nilai UTS-nya itu udah pasti 20 itu nilainya, udah yakin. Apalagi UTS sama saya, jangan coba-coba nyontek. Pasti ketahuan. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sistemnya nanti hari Rabu, kalau udah masuk soal-soal hitungan, hari Rabu kerjakan dulu soal sama latihannya. Hari Jumat kita bahas, Zoom meeting bahasnya. Ya. Atau nanti kalau misalnya nggak perlu Zoom meeting, nggak perlu, tapi nanti pasti ada. Dan tolong nanti ketika sudah masuk materi NVV IRR, jangan ada yang coba-coba pakai handphone online-nya ya. Harus pakai komputer. Kenapa? Karena nanti saya akan minta share screen. Coba peragakan hitung NVV gimana, IRR gimana. Ya. Supaya apa? Supaya udah khatam lah, nanti nggak ada masalah setelah UTS ya. Nanti pada saat UTS-nya nggak bisa gimana mau ke analisis ekonomi gitu kan ya. Jadi kita hatam bener-bener ya. Jadi nanti kalau udah NVV, IRR, NetBC, dan sebagainya, tolong gunakan laptop online-nya. Ya, ketika share screen, jangan alasan ini, itu. Nanti saya tes bisa pernah sampai sore saya tes ngitung NVV aja nggak bisa, pusing saya. Ya, tolong ya. Bisa ya? Dipahami ya, terkait dengan nanti ke praktiknya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan hari ini, kita praktikumnya adalah memilih komoditas agribisnis. Jadi kalian nanti bikin kelompok, satu kelompok 4 orang, pilih satu komoditi, ya bisa ikan, bisa terserah, boleh yang usaha apapun, nanti tidak boleh sama ya, dan jangan coba-coba juga ambil tugas kakak kelas kalian, karena saya punya seluruh file tugas dari kakak kelas kalian. Kalau ketahuan sama, jelas udah langsung itu nilainya. Ya. Terserah usahanya apa, bebas. Bikin ya. Nah, kemudian diskusikan mengapa Anda memilih jenis usaha tersebut dan kembangkan secara luas. Kemudian susunlah hasil diskusi Anda dalam peluangnya apa, ancamannya apa, kekuatan dan kelemahan usahanya apa. Kemudian buat resume dari hasil diskusi tersebut. Nah, ini kan bekerja secara berkelompok, ya. Tetapi mengumpulkan di LMS-nya itu sendiri-sendiri. Misalnya, kelompok 1 ada Kadek, ada Windy, ada Maria Eva, ada Rahmalita. Misalnya kalian sudah mengerjakan bareng-bareng.
Nah, yang ngumpulinnya itu bukan cuma Maria, tetapi Windy, Kadek, Rahmalita juga harus mengumpulkan file yang sama. Paham? Paham untuk praktiknya? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. sebentar. Saya kasih contoh ya. Maksudnya praktikum hari ini bagaimana? Ini salah satu contoh. Mohon untuk diperhatikan ya. Nanti soalnya jangan sampai sebentar, saya lupa mana ya. Banyak yang salah dalam membuat pekerjaannya ini. Soalnya banyak yang salah tanggap contohnya. Mana ya? Siapa sih tadi ayam pendaki? Sudah ada yang menentukan kelompoknya? 4 orang. Kalau bisa sama kayak seperti kelompok MSDM ya. MSDM sudah bikin kelompok kan? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. bisa berapa satu kelompok? Ya, Bu, sudah, Bu. Ya, kelompok MSDM aja. Soalnya nanti ada membuat bagan usaha, bagan pekerja. Struktur organisasi, Dan organisasi, profil Bu. perusahaan, Bu. Iya, profil perusahaan. Jadi samakan saja dengan kelompok ini ya. MSDM. Ya, samakan. Aspek manajemen nanti biasanya. Iya, di aspek manajemennya nanti. Aspek manajemen, kalau udah kelompoknya jadi satu dengan kelompok MSDM, nanti kalian tinggal pindahkan saja. Nggak usah tidak perlu buat baru. Bentar ya. Tadi kelompoknya siapa ya, Bu Zila, yang kita buat contoh? Bentar. Kalau hari ini tugasnya kita belum masuk bab 1 ya, Bu? Masih buat ini ya? Penentuan komoditi. Masih penentuan komoditi sama alasan aja dulu ya? Iya. Tapi biar ini aja, Bu, biar mereka tahu ya. Jangan bolak-balik ngawur. Seperti yang udah biar langsung ininya. Oke, kalau yang ada di nah itu bisa. Ya, misalnya saja ini salah satu contoh yang semester lalu ya. Dia menentukan komoditi budidaya bawang merah. Ya, boleh kalian nanti mau lele, mau apa, terserah ya. Tetapi penentuan bawang merahnya ini harus ada dasarnya. Dasarnya itu maksudnya seperti apa? Misalnya, sorry. Belum dimatiin soalnya. Oke, misalnya ini. Indonesia memiliki sumber daya. Jadi dia cerita dulu tentang data PDB nasional Indonesia. Nah, terus kemudian harus diberikan sumbernya. Jadi jangan asal ngomong sektor pertanian itu yang paling unggul dari segi PDB. Mana sumbernya? Harus ada sumber pengutipannya dari mana. Ya. Kemudian dia bilang lagi salah satu subsektor yang sangat penting adalah subsektor tanaman hortikultura. Nah, ini kan kalian pasti bilang, iya hortikultura itu penting. Menurut siapa? Itu harus ada sumbernya. Ya, dari sekarang tentukan alasan-alasan yang kalian bikin itu, tolong harus ada dasarnya. Entah dari data, penelitian terdahulu, atau teori-teori. Boleh. Ya. Kemudian, terdapat 7 komoditi yang ditetapkan sebagai komoditas strategis. Nah, kemudian ternyata ini ada lagi sumbernya dari sini. Nah, kalau komoditi yang kalian pilih itu sebagai sumber yang strategis, siapa sumbernya? Jadi jangan asal cuman cerita aja. Nah, dan seterusnya, sampai ditampilkan data produksi, luas panen, produktivitas, jadi harus ada sumber yang terpenting. Kemudian boleh nggak kalau misalnya bawang merah itu misalnya penting, Bu, karena mengandung ini. Nah, itu juga harus ada dasarnya, jangan asal
cerita atau ngomong ya. Ini kali ini kan semua ada sumbernya. Nah, kayak ini. Kunter dalam Maria DKK mengemukakan bahwa bawang merah sangat banyak manfaatnya. Baik digunakan dalam sayuran, rempah, dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional karena mengandung asam amino. Kemudian ada juga menurut ini. Seperti itu. Paham? Untuk praktikum hari ini harus mengerjakan apa? Atau masih bingung? Paham? Bu, berarti kita bikin kalah jadinya, Bu. Apa? Maaf, kenapa? Kita bikin Makalah. Enggak, bukan bikin nanti. Nanti pada akhirnya kita akan bikin semacam laporan, tetapi ini salah satu bagian dari laporan terkait dengan gagasan utamanya. Dasar gagasan. Ya, nanti ini akan terus. Jadi penentuan komoditi, nanti hari Jumat kita akan menentukan lokasi, kemudian berikutnya nanti ada terkait dengan aspek-aspek. Ya, jadi tentukan komoditinya, tolong jangan asal-asalan. Itu ya, sudah diperhatikan. Maksudnya jangan asal-asalan, kalian harus banyak baca literatur, penelitian-penelitian terdahulu. Oh ya, terkait dengan nanti kan akan berhitung terkait NPV, IRR, Net BC, dan sebagainya. Itu kan ada penentuan harganya. Tolong nanti sebagai dasarnya jangan asal-asal menentukan ya. Kalian kan banyak bisa baca penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan harga, studi literatur lah. Harga, kemudian tingkat suku bunga bank, bagaimana BI rate, dan sebagainya. Ya, jangan asal-asal main tulis-tulis harganya. Ya, Bu Nazila ya, banyak masalah ya kemarin terkait dengan penentuan harga. Jadinya nanti ketika menghitung IRR, banyak yang sebenarnya kan ini kan proyeknya juga sebenarnya kan ini kalian penyusunan proyeknya, tapi untuk harga dan lain-lainnya juga nggak boleh asal-asalan ya nanti, karena harus paling tidak harus ada literaturnya gitu. Pakai harga yang harganya juga harga saat ini, jangan asal-asalan aja. Kalau kemarin banyak yang analisisnya itu banyak yang salah ya, jadi mesti ngulang berapa kali dicek, mesti diulang karena harganya pada ditembak-tembak asal-asal aja gitu harganya. Ya. Jadi mulai dari awal, dari penentuan komoditi, saya tegaskan tolong tentukan komoditinya harus ada dasar literaturnya. Ya, harus ada datanya. Biar nanti ketika mencari harga itu nggak susah gitu, nggak asal-asalan. Ya. Paham? Nambahkan Bu Nisa. Ya, Bu. Nambahkan Bu Nisa. Ya, silakan Bu. Ibu tambahkan ya nak ya penjelasan Bu Nisa. Jadi terkait dengan perusahaan, Anda kan harus buat profil perusahaannya ya. Anda harus hari ini ya perusahaannya namanya apa ya. Kemudian nanti kalau terkait struktur organisasi dan lain sebagainya itu nanti di MSDM. Tapi minimal Anda harus sudah bisa menentukan usaha Anda itu bergerak di bidang apa ya. Nah, Ibu tetapkan usahanya bergerak di bidang agribisnis. Jadi tidak ada yang misalnya usaha menyewakan komputer atau rental komputer, tidak ya. Mungkin untuk yang lain-lain ada, kalau dikait-kaitkan terpaksa ada nyambung misalnya ya, itu kan dipaksa untuk nyambung. Jadi alangkah banyak perusahaan-perusahaan yang basisnya agribisnis ya. Jadi sekali lagi jenis usahanya adalah agribisnis. Agribisnis itu dari hulu ke hilir ya. Jadi banyak dari pengadaan sarana produksi sampai dengan ke pengolahan hasil ya. Itu usaha agribisnis. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk menghindari yang disampaikan oleh Bu Nisa dan Bu Nazila,
Anda harus tetapkan skala usaha ya. Nanti ketika menetapkan usaha Anda itu, perusahaan Anda itu akan melakukan usaha apa, itu Anda harus berpikirnya yang pertama skala usahanya bagaimana, kemudian prosedur atau proses produksinya Anda harus tahu atau Anda harus paham. Paham itu tidak harus Anda mengalami sendiri. Ya, misalnya Bu, saya paham Bu proses pembuatan tahu misalnya ya. Tidak harus Anda jadi pengrajin tahu dulu, kan gitu ya. Anda bisa supaya kita paham, bisa dengan membaca, bisa dengan bertanya ke pengrajinnya misalnya ya. Nah seperti itu yang dimaksud Bu Nisa dengan Bu Nazila tadi gitu ya. Sehingga Anda bisa menetapkan berapa harganya ya. Harga saat ini berapa sih itu? Harga tahu berapa? Harga bahan bakunya berapa? Itu memang benar-benar nyata, real gitu ya. Jangan Anda spekulasi, kira-kira berapa ya? Segini aja lah. Kalau diskusi, Ibu suka memperhatikan kalian diskusi itu ya, mahasiswa diskusi ketika menetapkan harga, udah segini aja, enggak begitu ya. Jadi Anda bisa lihat di apa namanya internet, browsing internet juga bisa ya terkait dengan harga. Jadi artinya harganya gunakan harga yang terbaru ya, sehingga di situ jangan cari yang sulit. Misalnya cari yang sulit itu usahanya usaha perkebunan karet, misalnya ya. Karet itu apa namanya pengembalian modalnya kan lama, ya kan? Pengembalian modalnya lama. Kemudian yang Anda yang simpel sajalah, yang sederhana sajalah, karena hanya bukan hanya ya. Ini untuk media pembelajaran bagaimana cara kita melakukan analisis gitu ya. Nggak apa-apa kalau Anda memang benar-benar mampu, nggak masalah. Jadi minimal Anda punya data 10 tahun. Karena contohnya karet ya. Karet misalnya. Karet itu kan kita mengeluarkan investasi tanamannya itu dari TT itu tahun tanam, TT minus 2. TT minus 2 atau 2 tahun sebelum tanam, ya, kalau maksudnya TT minus 2 itu 2 tahun sebelum tanam, itu sebagai pengusaha kita sudah mengeluarkan uang, sudah melakukan investasi dalam bentuk tanaman. Apa contohnya? Kita harus melakukan pesemaian atau berlanjut dengan pembibitan. Ya kan kita semai dulu kan benih karetnya, benih karetnya kita semai dulu. Setelah kita semai, kemudian kita pindah ke polybag. Pindah ke polybag yang kecil, kemudian sudah agak besar, pindah lagi polybag yang lebih besar. Kemudian apa kita lakukan okulasi, ya, sehingga itu semua persiapannya 2 tahun sebelum tanam. Nah, kemudian apa lagi? Dari ketika tahun ini kita tanam, nggak besok tahun depan panen atau bisa disadap, tidak, iya kan? Baru nanti tahun ke-6 setelah tanam baru bisa disadap. Berarti sudah berapa? 8 tahun ini. 8 tahun mengeluarkan uang terus gitu kan. Mengeluarkan uang terus, sementara hasilnya belum ada. Kalau kita pakai 10 tahun, berarti 8 tahun mengeluarkan biaya, kos semua. Nanti 2 tahun baru dapat penerimaan, tapi rugi. Nah nanti kalian ketika melakukan analisis finansial, ya Anda rugi terus, nggak tahu ininya gitu ya. Jadi saran Ibu, cari usaha yang apa namanya, turnover-nya itu ya, perputaran modalnya itu relatif cepat gitu ya, relatif cepat. Itu satu yang harus diperhatikan ya. Kemudian
Anda paham prosedur ya, cara proses pelaksanaannya. Kemudian setelah Anda paham dengan prosesnya, Anda tetapkan skala usahanya, ya, skala usaha. Kenapa Ibu sampaikan skala usaha? Contoh ya, kita usaha misal ternak ayam pedaging. Kita beternak ayam pedaging 100 ekor bisa saja, gitu ya. 200 ekor bisa saja. Tapi ketika di atas kertas kita lakukan analisis break even point ya, kita menghitung break even point-nya, titik pulang modalnya. Ternyata kalau kita break even point-nya itu tercapai ketika kita melakukan pemeliharaan, ketika kita membudidayakan ternak ayam pedaging sebanyak 400 ekor misalnya. 400 ekor. Berarti kalau kita atau kalau kalian skala usahanya hanya 300 ekor ayam, nggak untung-untung, kalian rugi terus gitu loh. Kalau rugi NPV-nya negatif semua. Bagaimana? Ya, negatif semua NPV-nya, nggak ketemu. Akhirnya apa? Balik lagi, cari lagi yang lain. Nah, makanya Ibu sampaikan itu rambu-rambunya, ya. Itu rambu-rambunya. Jangan sampai Anda mengulang udah jauh, ternyata balik lagi ke titik nol. Ya, seperti pom bensin dong, SPBU. Udah jauh gitu ya. Oh, balik lagi ke nol lagi. Capek deh gitu ya. Nggak usah Anda yang melakukan. Kami yang melihat saja capek gitu ya. Melihat saja capek, apalagi kalian yang mengerjakan gitu ya. Jadi itu rambu-rambunya ya. Pertama, dia perputaran modalnya cepat ya, relatif cepat, sehingga kalau kita tetapkan jangka waktu analisisnya 5 tahun, nah selama 5 tahun itu sudah bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Sudah pulang modalnya bukan tahun kelima gitu kan. Misalnya pulang modalnya di tahun kedua, tahun ketiga misalnya ya, sehingga dapatkan keuntungan ya. Kemudian Anda perhatikan, Anda baca bukunya ya. Banyak, Ibu katakan banyak itu karena lebih dari 3 literatur ya. Kita bisa dapatkan buku yang mencantumkan analisis usahanya. Di situ ada nilai BEP-nya. Nah, kita mengacu di situ saja. Tinggal sampaikan nanti di tinjauan pustaka ketika Anda buat, ya, itu Anda sampaikan, Anda merujuk pernyataan si A tahun sekian bahwa usaha ini akan mencapai BEP, mencapai kondisi pulang modal pada saat mengusahakan sekian ekor ayam pedaging misalnya. Sehingga itu alasan kami melakukan usaha atau skala usaha kami 500 ekor karena itu sudah melewati kondisi break even point atau kondisi titik pulang modal. Udah jelas itu yang dimaksud dengan Bu Anissa tadi ya. Ya ada dasarnya gitu ya. Oke ya, paham ya Nak ya? Paham tidak? Paham? Halo? Bu, berarti kita pemilihan komoditinya itu yang dari nol gitu ya, Bu? Maksudnya? Dari awal kita tanam gitu, Bu? Kalau misalkan... Iya, kalau itu budidaya. Kalau itu budidaya. Kalau usaha kopi, ya dari mulai mau buka usaha bangunannya ya, misalnya mau beli bangunan, berapa lama umur ekonomis terpanjangnya nanti kita ambil. Kan biaya itu ada dua, ada biaya tetap, ada biaya variabel, ya kan? Nah itu kita harus bisa memasukkan atau memilah-milah apakah dia termasuk biaya tetap ataukah dia termasuk biaya variabel ya. Jadi kita harus banyak membaca ya. Makanya semua ikut sebaiknya
sebaiknya dalam satu kelompok itu berbagi tugas. Jadi semua ikut mengerjakan, ya. Tidak ada yang numpang bangi, ya. Numpang enaknya saja, pokoknya kalau si A dapat 80 saya juga dapat, nggak ada ya seperti itu. Ya akan ketahuan, ya itu yang disampaikan Bu Nisa. Insya Allah akan ketahuan, ya. Jadi jangan khawatir bagi yang rajin, dan mudah-mudahan yang belum rajin, mudah-mudahan akan ketarik magnet rajinnya, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan penjelasan Ibu tambahan tadi? Silakan. Jadi dari awal ya, kalau misalnya siapa mau nikah, usahanya tiba-tiba dari karet umur 10 tahun, nah bagaimana kita bisa menilai usaha karet itu menguntungkan atau tidak? Nah terus yang investasi 10 tahun terdahulu dari mana? Iya kan? Jadi memang benar-benar dari awal, ya dari awal, kemudian kita nilai usaha ini layak nggak ya? Layak itu menguntungkan atau tidak? Tadi ada yang bertanya siapa ya Ibu? Ya lupa ya. Tadi ada yang bertanya, apa ini ya? Bagaimana cara kita mengetahui layak atau tidaknya suatu bisnis, Bu? Siapa ini ya? Kadek Aldi, ya. Nanti kita akan menilai apakah usaha yang kita laksanakan itu layak atau tidak, gitu ya. Layak itu menguntungkan atau tidak. Caranya dengan menggunakan kriteria investasi, ya, yang disebut kriteria investasi. Ya, bagus pertanyaannya, tapi belum waktunya kita ini ya. Tapi Ibu beritahu, bukan beritai ya. Ya, Ibu beritahu bahwa nanti kita akan belajar akan sampai ke sana. Tapi tahapannya kita berpikir dulu usaha kita ini apa dulu, gitu kan ya. Usaha kita apa dulu, kita tetapkan skala usahanya, kita tetapkan usahanya di bidang apa, kemudian skala usahanya berapa, kalau dia misalnya, Bu saya mau usaha perusahaan saya itu memproduksi susu jagung misalnya, ya. Susu jagung, kalau susu jagung berarti dalam satu sekali menghasilkan berapa unit, berapa kemasan. Kemasannya itu satu kemasan berapa mililiter. Nah, gitu. Sampai detil begitu loh maksud Ibu. Ya. Berapa mililiter. Sekali produksi itu menghasilkan berapa kemasan. Ya, misalnya 250 cc Bu, 250 mili Bu, satu kemasannya. Oke. Sekali memproduksi berapa kemasan? 100 Bu. Oke, catat 100 kemasan, satu kemasan 250 ml ya. Kemudian apa lagi? Dalam satu minggu atau berapa hari sekali produksi? Oh, 3 hari sekali produksinya. Berarti dalam satu bulan ada berapa kali? Ayo. Di, berapa Di? Adik Adi? Enggak dong ini, ini yang Ibu jelaskan. Ayo, siapa? Berapa kali produksi dalam satu bulan berarti? Siapa ini yang perhatikan ya? Rol, berapa Rol? 10 kali, Bu. 10 kali. Alhamdulillah. Makasih Sarul. Berarti Sarul memperhatikan Ibu ya. Kadek cuma ini aja dia, masa gitu aja gampang gitu. Ibu ngambil angka yang bagus ya. Baik, diulangi sekali produksinya 3 hari sekali. Berarti dalam satu bulan kita ambil yang rata-rata 30 hari, berarti ada 10 kali produksi. Berarti dalam satu bulan berapa unit, berapa kemasan yang kita hasilkan? Cepat, nggak pakai kalkulator. Rahmalita.
Nah, ding dong, kalah sama Bude Sayur ngitungnya. Ayo cepetan, siapa yang bisa? 3.000. Hah? 3.000 dari mana? Kok 3.000? Ya salah, Gar. Ayo, tadi Ibu nyampaikan apa ayo? Sekali produksi berapa tadi? 100 ya? 100 kemasan. 100. Iya. Enak kan? Angkanya udah bagus loh. Tinggal nambah 000, nggak perlu pakai kalkulator, otaknya yang mikir ya. Oh di situ, oh iya tambah 1.000, udah ya. Sambil ngapa-ngapain juga udah bisa ketemu gitu ya. Oke ya. Nah berarti dalam 1 bulan kita menghasilkan 1.000 kemasan. Nah, untuk menghitung penerimaan bagaimana? Oh, salah satu kemasan itu berarti 1 bulan itu penerimaannya sekian. Nah, itu loh yang Ibu masukkan, perputaran modalnya cepat ya. Karena produksinya sudah cepat habis ya. Kita mudah untuk membuatnya gitu ya, dibandingkan yang tadi Ibu contohkan usaha karet, nunggu 8 tahun kemudian baru bisa ini ya, PT-2 sudah mengeluarkan uang ya, sampai dengan sampai dengan TBM. TBM itu tanaman belum menghasilkan. TBM-nya saja 5 tahun misalnya ya, tahun ke-6 baru menghasilkan ya. Jadi apa? Perputaran modalnya itu lama sekali gitu ya. Nanti kalian sulit ya. Bisa kalau Anda sudah paham banyak ya. Bisa. Oke, paham ya? Ada lagi pertanyaannya? Sudah bisa Ibu jawab ya, Kadek Aldi? Ya. Bu, terima kasih. Ya, jadi bagus ya. Ibu ingatkan untuk semuanya, tolong diperhatikan dari awal. Kalau Anda ingin tahu, tolong diperhatikan sejak awal, dari minggu pertama ini. Sebagai informasi, alumni agribisnis itu banyak itu lebih dari 3 kriteria Ibu. Ya. Lebih dari 3 alumni yang bekerja di bank, itu umumnya diletakkan di posisi pekerjaan sebagai sebagai analis kredit. Ya. Nah, ketika berada di analis kredit, dia menghitung kelayakan usaha ini nggak lepas ini. Itulah makanan sehari-hari mereka. Gitu loh. Ya, artinya apa? Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dari program studi agribisnis. Makanya lulusan agribisnis bisa menyesuaikan bekerja di bank lebih mudah, ya, apalagi terkait dengan posisi pekerjaan sebagai analis kredit, ya. Itu kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau sudah, Ibu mundur lagi. Bu, saya, Bu. Ya, nggak apa, Riki. Kalau sapi itu berarti juga lama ya, Bu? Kayak karet ya, Bu? Sapi berapa tahun? Sapi tergantung ya. Sapinya berapa tahun? Kalau sapi? Kalau sapi gede apa enggak modalnya kebanyakan, Bu, nanti? Ngitung modal. Biasanya kan orang menjual sapi itu ketika tujuannya untuk kurban. Jadi umur memenuhi memenuhi syarat kurban berapa kan gitu. Berarti bisa, Bu, kalau sapi, Bu? Bisa. Nanti bisa ke daging, susu gitu ya, Bu? Ya, bisa. Ya, yang nggak bisa itu kalau Riki rambutnya gondrong, itu nggak bisa. Ya, Bu. Ya, oke? Oke, nanti jadi sekarang namanya Riki, ya. Nanti malam namanya Rika. Ya, oke ya. Oke, bisa sapi. Oke, ada lagi silakan. Nggak ada? Ibu hanya menambahkan, tapi kok ternyata lebih panjang ya. Silakan Bu Nisa. Apa-apa Bu, malah membantu saya Bu.
Oke, mungkin sudah ada yang menentukan komoditi kelompoknya, udah mungkin WA-WA-an, ada grup khusus. Apakah sudah ada yang menentukan? Sudah, Bu. Ya, siapa? Bu. Sudah, Bu. Oke. Misalnya kayak hidroponik itu bagaimana, Bu? Oh, boleh. Hidroponik semester lalu ada, boleh. Nanti tinggal di ini ya, data produksi, kemudian hidroponiknya mau apa? Satu jenis sayuran aja Ibaratnya kita kali ya? satu, oh iya, misalnya hidroponik itu harus satu jenis sayuran ya, Bu? Nggak boleh bermacam-macam. Iya, biar fokus aja. Oh iya, iya. Misalnya kayak Iya, sorry. Telepon lagi. Ya, jadi fokusin aja ke satu jenis sayuran biar kita nanti berhitungnya itu lebih mudah ya. Oke. Nanti coba dicari terkait data produksi, kemudian misalnya syarat tumbuhnya, kemudian terkait dengan metode penanamannya, harus ada literaturnya ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu mereka asal buat, makanya bolak-balik ganti latar belakang segala macamnya. Karena apa? Karena itu tadi nggak ada dia dasarnya apa, maksudnya itu kutipnya di mana. Dan ingat kalau udah dikutip harus ada di daftar pustaka. Ya, kutip daftar pustakanya harus ada. Ya, jangan sampai nanti pas diminta, kan kalau kita buat laporan itu harus ada daftar pustaka, benar nggak? Ya, nah, dikutipnya sampai 20, ternyata daftar pustakanya cuma 3. Banyak nggak, Bu, kejadian kayak gitu? Banyak, makanya itu sering ngulang-ngulang lagi. Jadi, dari sekarang kita mulai biasakan ya, apa yang dikutip harus ada di daftar pustaka. Nanti untuk lebih jelasnya di Tekpen nanti akan dijelaskan terkait ininya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Maksudnya tadi, komoditi apa lagi tadi? Siapa yang tadi? Yang sudah menentukan. Bu, kalau misalnya bisnis tanaman hortikultural itu juga harus milih salah satu ya, Bu? Iya, difokusin aja biar nanti hitungnya nggak terlalu nggak terlalu banyak ya. Ini kan namanya untuk pembelajaran. Ya, cari studi literaturnya. Ya, yang penting jangan asal-asal buatnya ya. Oke, ada lagi? Iya, Bu. Mau usaha coffee shop juga boleh. Nanti kita lihat umur ekonomis alatnya itu yang paling cepat habisnya itu yang mana? Yang terpanjang. Misalnya bangunan 10 tahun, berarti nanti kita 10 tahun forecastingnya buat apa namanya itu? Cash flow-nya, ya. Oke, ada lagi? Kalau yang sapi juga nanti bisa. Bu, kalau ayam, Bu? Ayam boleh, ayam broiler ya? Atau ayam apa? Iya, Bu. Apa? Ya boleh, boleh. Nanti tentukan aja alasannya ya, kuatkan kenapa. Oke, ada lagi? Usaha tempe juga boleh. Apa, ada lagi? Selain yang Telur, Bu. ya. Telur? Boleh, telur. Boleh. Pertegas aja nanti ya, telurnya mau telur apa. Harus ada dasarnya. Oke, ada lagi ayam, telur, apa tadi? Si Kadek Aldi? Hidroponik ya. 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 Ayam pedaging ya? Ayam apa? Pendaging atau broiler, nanti tentukan ya. Daging atau petelur? Pendaging, petelur. Nanti tentukan aja dulu. Oke. Ada lagi yang sudah menentukan? Ya. Bertanya ya, Bu. Ya. Kalau misalnya sapi ini kan harus skala perusahaan gitu ya, Bu ya? Skala, ya, boleh skala perusahaan, boleh skala UMKM juga boleh. Nanti kita akan lihat berdasarkan ininya ya, umur ekonomi. Kalau sapi itu kan tergantung juga ya, sama seperti sawit atau apa sih Bu yang biasa Bu Zila, yang kita pakai umur ekonomis alat ini ya. Oke, nanti analisisnya kalau yang biasanya sih kalau yang lama gitu, kalau untuk tanaman perkebunan kemarin di kelas yang satunya itu ada yang lada. Nah, cuma kan lada ininya tidak terlalu lama ya. Jadi kalau lada kan mungkin
2 tahun sudah 2 sampai 3 tahun sudah bisa dipanen gitu. Jadi dia bisa dipakai gitu. Tapi kalau kelapa sawit karena dia biasanya panennya kan lama ya, sampai 25 tahun ya. Nanti kamu analisisnya terlalu panjang. Kalian analisisnya terlalu panjang. Sebenarnya sih untuk tanaman perkebunan bisa kita pakai untuk analisis kelayakan finansial, tapi karena ini sifatnya kita hanya pembelajaran, jadi harapannya kalian ambilnya yang jangka waktu panennya atau produksinya yang pendek aja dulu gitu, supaya nanti analisisnya juga tidak terlalu lama. Kalau sampai 25 tahun sih kalian analisisnya sampai 25 tahun. Ini nanti kita ikut kalau yang misalnya tanaman pangan kan biasanya misalnya jagung nih, kalau jagung kan biasanya 3 sampai 4 bulan sudah panen ya. Berarti dalam 1 tahun kalau dia bisa 3 sampai 4 kali kan panennya kalau jagung. Nah, nanti kita ambil analisisnya, kita ikut ke usia alat terpanjang aja, usia ekonomis alat terpanjang. Misalnya ada apa di situ? Misalnya ada traktor punya sendiri misalnya jangka usia ekonomis traktor 10 tahun, berarti nanti kita analisisnya sampai 10 tahun. Kita ikut analisis ikut yang alat terpanjang aja kalau yang untuk jangka waktu produksinya pendek. Biasanya sih seperti itu. Nah, kemudian mungkin untuk skala usahanya juga nanti di ini aja Bu Nisa, kompromikan dulu, jadi biar seragam, maksudnya skala usahanya kira-kira berapa, karena kan kalau misalnya hanya 1/2 hektar kayaknya sedikit sekali ya kalau untuk di analisis kelayakan finansial. Kalau kemarin kan kalian belajarnya itu di usaha tani ya, manajemen agribisnis ya, manajemen agribisnis itu kan kita hitungnya hanya untuk 1 kali proses produksi saja ya Bu, hanya 1 kali proses produksi. Tapi kalau di analisis kelayakan finansial kan nanti kita ngitungnya kan selama untuk beberapa tahun ke depan gitu. Jadi makanya kalau kemarin sih di kelas yang kelas A ya kemarin itu sepakat kalau yang untuk usaha tani itu skala usahanya minimal 5 hektar. Skala usahanya minimal 5 hektar, tapi kalau yang untuk kayak hidroponik kalau 5 hektar juga kan sepertinya terlalu banyak ya, kebanyakan ya. Nanti kalau yang hidroponik disesuaikan saja gitu, mengikuti kira-kira skala usahanya berapa gitu. Jangan kalau misalnya untuk hidroponik hanya ada misalnya 4 paralon atau 5 paralon kan, kayak sepertinya kan kalau untuk analisis kelayakan finansial terlalu sedikit ya. Jadi nanti disepakati saja mungkin dengan Nisa kira-kira skala usahanya untuk yang usaha tani nanti mau berapa gitu skala usahanya, nanti tinggal yang hidroponik nanti tinggal mengikuti. Ya. Menanggapi yang disampaikan Bu Nazila, ya benar kalau usaha perkebunan 1/2 hektar itu belum mencapai skala ekonomis, ya. Usaha tani atau tanaman pangan itu minimal 5 hektar. Itu coba kita hitung berapa jumlah populasinya. Kan dia lebih rapat. Ya, dia lebih rapat. Jadi kalau di usaha perkebunan itu kan lebih jarang jarak tanamnya. Mau nggak mau populasinya juga lebih sedikit. Kalau kalian usahanya cuma 1/2 hektar itu belum mencapai skala ekonomis, ya. Kembali lagi ke manajemen ekonomi mikro, ya. Ada diseconomic of scale, ada economic of scale, skala ekonomis dan skala tidak ekonomis, ya. Yang tadi Ibu jelaskan, yang tadi BEP-nya di 400 ekor. Kemudian kita melaksanakan, kalau kita melaksanakan di bawah 400 ekor, berarti kita diseconomic of scale, skalanya skala tidak ekonomis itu, gitu ya, karena tidak menguntungkan, gitu ya. Jadi benar itu yang harus diperhatikan skala ekonominya, itu yang disampaikan ya. Oke, lanjut. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup?
Waktu mengumpulkan tugas sampai jam 11 malam ya. Jadi intinya untuk praktikum hari ini kalian membuat kalau dibilang kalau di makalah itu bagian latar belakangnya. Ya, tentunya latar belakangnya harus ada dasarnya. Itu intinya. Ya, tapi tulisannya gagasan utama. Sanggup ya jam 11 malam ini dikumpulkan? Sanggup? Atau mau minta perpanjangan? Perpanjangan, Bu. Perpanjangan, Bu. Perpanjangan, Bu. Ada suara. Jam berapa? Besok? Besok jam... Kita ada lagi hari Jumat ya. Jangan pas Jumat, nanti nggak bisa baca. Saya nggak bisa ngoreksinya, salahnya di mana. Hari Kamis jam 11 ya, di LMS. Sepakat? 11 apa, Bu? 11 siang. Jam 12, ya udah jam 12 siang. Semua harus mengumpulkan. Walaupun yang mengerjakannya kelompok, tetap masing-masing harus mengumpulkan. Paham untuk praktikum hari ini? Paham, Bu. Insya Allah. Paham, Bu. Oke. Jangan lupa daftar pustakanya ya. Jadi jangan cuman kutip-kutip aja daftar pustakanya, nggak ada. Intinya kita membuat itu ya, Bu. Kayak dalam makalah itu kata Ibu kayak latar belakang yang intinya juga ada kayak sumbernya itu ya. Ya, intinya seperti latar belakang, tapi tulisannya gagasan utama terkait kenapa sih ngambil komoditi ini, terkait dengan tadi saya bilang misalnya terkait dengan produksinya, cara tumbuhnya, atau misalnya budidayanya, atau terkait dengan sekarang itu banyak isu-isu apa misalnya, ya harus ada dasarnya. Paham? Paham, terima kasih, Bu. Oke. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Bu Bina, cukup ya, Bu? Cukup ya. Ya, oke. Untuk kuliah hari ini cukup. Silahkan dilanjutkan praktik. Apabila ada pertanyaan, boleh ke saya, boleh ke Bu Nazila, boleh ke Bu Bina. Ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sudah selesai ya untuk kuliah praktik hari ini. Nanti silakan dikerjakan tugas praktikumnya. Kemudian jangan lupa dikumpulkan di LMS. Tepat waktu mengumpulkannya. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.